Meniri Pertanyaan Pak. aneh nih. Di surga itu masih ada dosa, paham? Di surga masih ada dosa. Kelarin dulu Ibu Ani sama Meniri Pak. Apa? Tunggu dulu Bang Andi, ini gue udah salah nih. Abral, sebelum saya ke Ane, coba kamu jelaskan apa itu dosa dulu. Dosa itu perbuatan maksiat. Nah, di mana tertulis kalau dosa itu perbuatan maksiat? Kalau dalam Islam itu perbuatan artinya amal baik dan amal buruk. Nah, sekarang baik. dosa itu coba. Nah, amal baik dan amal buruk itu adalah perbuatan. Dosa itu adalah konsekuensi. Dosa tidak berbentuk, tidak berbau, tak bisa kau timbang, tak bisa kau ukur, tak bisa kau tengok, kau toel-toel, nggak bisa. Dan yang tahu hanya Allah. Makanya tidak ada satupun manusia yang bisa menilai dosa seseorang. Jadi kalau ada orang yang tahu orang ini berdosa, tidak Dosa itu tahu kan gitu. amal, Bu. Dosa kan amal. Amal itu Berarti perbuatan. Dosa kok amal. Itu apa? Dosa katanya itu amal. perbuatan. dosa itu adalah hasil amal baik. Udahlah, ada diam-diam saya sama Andi Diam dulu kau. lah. Si Abral ini mending kau diam. Dosa Diam dan kau makan amal keong. baik gimana? Kau makan keong racun sana. Masa Udah, ada kau dosa minum. amal baik? Gimana sih? Kau minum tuak rasmi dulu sana. Mana tuh kau dapat gratis. Sabar dulu Pak. Udah aneh. Untuk Abral, entar dulu. Untuk Abral diam dulu ya sebelum Uniripa ke Ane. Untuk Abral nanti kalau persiapkan jas baru, baju dalam baru, baju putih baru, Duit. dasi kupu-kupu, Sepatu. celana baru, kaos kaki baru, sepatu baru. Jangan lupa Duit. pakai Uang uang saku dalam peti. Minyak GPU. Nanti kamu Minyak GPU. nanti kamu dibangunkan supaya kamu bekal ketemu dengan wanita pesendal yang ada di sana. Oke, lanjut. Iya. Oke. Sama sekalian tolong ya kalau perlu dibawa minyak GPU juga karena di sana Oke, nggak Bang. ada minyak GPU. Jangan ke minyak GPU soalnya gadis bodoh dan gadis pintar aja kesulitan cari minyak lampu di situ. Oh iya apalagi iya minyak iya. GPU nggak Kekeringan ada minyak bawa embody. Ya udahlah. minyak GPU. Oh, di sana masih pakai gempor ya? Netizen di bawah. Bawa tisu magic katanya. Kurang ajar netizen ini. Soalnya ada gadis bodoh, gadis yang tidak ada jual minyak di situ, kecarian mereka. Takutnya nanti rantri kalian beli minyak di situ, bawa minyak GPU dari dunia ya. Yesus saja sebelum ke surga naik makan ikan goreng dulu kok. Buktinya nggak ikan goreng di situ ya. Ayo lanjut aneh, saya akan tanya. Ibu Ane nanti juga kalau mau meninggal itu nanti didandani loh pakai lipstik biar cantik ke sono gitu. Karena nanti mau nikah, mau kawin sama anak domba, yaitu Tuhannya sendiri. Nah, itu dia. Semua, nikah ya. semua amal buruk itu dosa, Bu. Tidak semua amal buruk itu dosa. Ya udah diam. Udah. Kau diam kau. Aneh, kan aneh bertanya. Islam ya. Aneh. Aneh tanya Islam. Si ada lucu ya, Bro. Ya itu tadi sudah tanya 2 sahaja. Ya Aneh, mungkin saya kasih kamu satu pencerahan ya. Kamu dengarkan, listen to me ya, listen to me. Dalam Islam itu kenikmatan yang Allah kasih di dunia ini tidak dicabut Aneh. Tuhan yang nggak make sense ini adalah Tuhan kejam ini. Ya, saya katakan ini Tuhan kejam loh. Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Tuhan yang kejam ini adalah Tuhan yang mencicipi sedikit kenikmatan itu dicabut selama-lamanya. Itu Tuhan macam apa itu? Sama kayak saya, kayak kamu lah. Kamu punya anak. Jadi saya kasih analogi nih. Kamu punya anak. Anak kamu umur 3 tahun, kamu kasih es krim sedikit aja. Rasa enak nggak? Enak bunda. Tapi kamu tidak pernah lagi mengizinkan anakmu makan es krim. Nah itu kurang ajar nama itu Aneh. Jangan dilakukan itu ya Aneh. Kalau kamu tidak mau anakmu makan es krim, jangan kamu kasih sedikit pun dia mencicip. Kalau udah tahu enak dia pengen tuh. Ini ada Tuhan lagi kayak aku lah contoh ya. Di dunia hoba-hoba on the sky sama kekasih dan kesayangan gue kan. Asik-asik ya bang gitu kan. Tiba-tiba di surga kita gak saling kenal lagi. Kelamin dia ditengok udah gak ada. Kelaminku udah gak ada. Aku ingat dulu waktu aku berdua sama kau enak-enak kita ya. Peluan kita, ciuman kita bang. Ya sampai ada anak kita, ada 5 anak kita bang. Sekarang kita gak kenal lagi bang. Gak ada lagi rasa karena nyanyi doang. Malam kudus. Selama-lamanya kayak gitu. Pegel aku, bosan aku. Makanya sepertinya gara-gara itu mungkin malaikat berontak di surgamu. Membosankan surga kalian itu. Gak kebayang aku nyanyi terus di depan Yesus. Yesus duduk di tahta. Gak capek emangnya pinggang Yesus tuh duduk kayak gini terus nengokin jemaatnya nyanyi gitu kan. Malam kudus. Nggak akan itu selama-lamanya aku kerjain. Di surga kami enak. Aku misalnya nikah ya kan. Ketika aku menikah dengan suamiku di dunia, sampai akhirat kami menikah. Di dunia kami ketika kami berdua, ayang ada duit ayang makan lobster? Nggak ada dek. Jualan abang hari ini nggak laku ya kan. Nggak ada yang mau beli mobil abang di showroom. Nggak ada yang mau beli motor abang di showroom kata si Yoga ya kan.
Kata si Yoga kan, adik mau makan lobster abang. Nggak ada dek, berusaha kita dulu, capek-capek baru bisa makan lobster. Di surga kami nggak perlu lagi berusaha. Ayang minta lobster, bidadari sini, datang bidadari. Berdua kami. Ayang makasih ada lobster ayang. Bukan saya ayang, Allah yang kasih. Ih berdua makan lobster. Ketik-ketikan kami di surga. Ayang, adikku tambah cantik. Dulu adek nggak semontok ini, sekarang adek tambah montok. Iya abang juga dulu nggak seganteng ini loh. Dulu muka abang ada burik-buriknya, sekarang udah nggak ada. Ih ayang, nggak membosankan dunia kami, surga kami. Di surga kalian Nggak ada nenek-nenek. Di surga kami nggak ada nenek-nenek. Nggak ada. Di surga Kakek-kakek nggak ada. enak banget di surga aku. Iyalah, aku dengan orang yang aku cintai. Kami akan berkumpul dengan orang yang kami cintai. Misalnya kalau aku nikah sama Yoga, misalnya kan, ya udah aku sama Yoga menikmati surga nanti. Anak kami berkumpul dengan kami. Kalau aku nikah dengan Sarukan ya sama Sarukan. Kalau aku nikah dengan Jedevkan ya dengan Jedevkan. Tergantung siapa suamiku nanti. Kalau aku nikah misalnya ternyata sama Yesus, misalnya dia turun ke dunia terus ditertarik sama aku, ya aku sama dia nanti di surga. Enak hidupku memang bersama ayang, gendong ayang. Dulu ayang nggak bisa gendong karena lutut ayang goyang-goyang. Sekarang ayang sudah punya kemampuan kan, gendong adik yang kemana kita ayang, gendong punggung atau gendong depan? Adik mau gendong di atas bawah abang. Kita bertemu sama sudah seperti malaikat bu, nggak punya nafsu mana? lagi. Sejak kapan? Tunggu, malaikat nggak punya nafsu. Malaikat di kitab wajah berontak lo, berantem sama naga lo. Kau ini apa pula itu hawa nafsu itu, berantem itu? Apalah kau ini Abral? Tunggu dulu, aku bentar. Iya. Sejak kapan malaikat nggak punya hawa nafsu? Kau tengok di kitabmu, malaikat tuh makan loh. Ya, datang makan daging lembu ketemu Abraham. Kalian ini sangat luar biasa menipu aku ya. Nggak bisa kalian tipu aku ya. Surga kalian itu, kalau seandainya begitu tidak ada kenikmatan, lebih baik aku nggak usah mati. Bilang sama Tuhan kalian ya, kalau aku mati nggak usah aku cabut nyawaku lagi, nggak usah aku dihadirkan lagi. Ngapain aku di surga kalian yang membosankan? Jangankan di surga kalian yang membosankan. Ini kamar ya, ada AC, makanan datang ke sini. Aku minta sama Uni minta bubur Manado, datang bubur Manado. Itu aja aku udah bosan, pengen aku ke Jakarta. Makanya Bunda Ike ngajak aku ke Jakarta jalan-jalan. Kenapa? Boring. Apalagi surga kalian yang ukurannya kecil, sempit, ada perjamuan kawin anak domba lagi ya kan. Aku cuma nengok perjamuan kawin anak domba. Dulu aku pernah kawin, sekarang aku gak boleh kawin karena aku tengok kelaminku udah gak ada. Gak mau aku. Balikin aku ke surganya umat Islam. Gak mau aku. Dibayar 2M aku gak mau. Ya enggak, otak kalian lah tadi gitu. Kami gak kayak gitu. Kan kalian yang bertanya tentang itu. Nah, andai pun itu ada kan aku bilang, tunggu dulu. Sejak kapan di surga kalian ada kenikmatan? Di surgamu nggak ada kenikmatan, membosankan. Makanya malaikat berontak, wajar. Nah, di surga kalian kata Uti Watimena, di surga kalian tidak ada kelamin lagi. Karena kelamin itu udah mengecil dia. Kelamin kau nanti di surga udah mengecil dia. Yang perempuan ketutup, kesumbat dia. Itu kata Uti Watimena loh. Itu kata Uti Watimena. Atau menurut kalian ada kelamin kalian nanti di surga, tapi nggak berfungsi gitu. Jadi di surga itu contohnya ada lubang tapi nggak ada fungsinya gitu. Contohnya kalau kita masih di dunia kan boleh, kalau Islam boleh di surga itu cukup dengan melihat Tuhan itu sudah nikmat yang luar biasa bu. Apa sih Abrar ini? Dari mana kau bilang nikmat Tuhan melihat adalah kenikmatan luar biasa? Kau tengok tuh ketika Tuhan kau turun ke dunia tuh, mana ada yang nikmat melihat dia, malah dibunuh dia. Ada aja kau ini. Kau ini jangan tipu-tipu aku lah. Mana ada di surga melihat Tuhan adalah kenikmatan. Itu umat Islam yang kayak gitu. Karena kami tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Jadi ketika kami diizinkan melihat Allah, baru itu kenikmatan. Sesuatu yang belum pernah kami coba, kami cobai. Baru itu. Nah, itu kau bilang melihat tuh. Mana ada sama? Bohong. Di mana? Mana ada ya? Coba kau tanya. Ada nggak murid Yesus yang mengatakan nikmat kali memandang wajahmu Yesus? Kau tunjukkan sama aku ayatnya. Nipu kau. Ada nggak Mama Yesus bilang nikmat kali melihat wajah Tuhanku yang telah kulahirkan? Jangan kau tipu aku. Di Islam ada. Oh, di Islam jelas. Kami ya, nih kutunjukkan kau lihat. Tanya kau. Nih kutunjuk. Kau kalian niru-niru Islam kalian ya. Kau bilang nikmat melihat Yesus, mana ada, malah ditusuk dia sama Asif Romawi sama Longinus. Kok nikmat pula katamu. Ada aja. Kalian ini kadang-kadang kalau ngomong suka-suka hati bapak kalian aja ya. Bikin aku, kalian tuh nipu-nipu aku. Nggak bisa kalian nipu aku. Nggak akan kuterima kalian nipu aku di sini. Nah nih, sejumlah orang pada masa Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Allah pada hari kiamat? Nabi SAW menjawab, ya, apakah kalian merasa
kesulitan melihat matahari yang terang benderang serta ada mendung, mereka mendengar. Berkata, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian merasa kesulitan melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada mendung di bawahnya? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya kelak pada hari kiamat tanpa merasa kesulitan sebagaimana kalian melihat salah satu dari keduanya. Nah itu, melihat Tuhan. Nah Tuhanmu dilihat, mana ada nikmat-nikmatnya? Coba aku tanya dulu, murid Yesus saja yang bilang nikmat kali melihat Tuhanku. Nggak ada. Keren Islam. Keren Islam. Ya langsung aneh-aneh. Abrar kalau Islam turun dulu. Ini biarkan orang Kristen bertanya. Kau Islam nanya, sentil ginjalmu nanti ya. Ganti main Kristen aja. Aneh, silakan aneh. Lagi pertanyaannya. Jadi bermaksud saya cuma satu topik saja. Jadi bermaksud Yaudah, kalau satu topik. Muslim, Islam, kalau di dunia dia ada 4 istri, kalau di surga pun sama juga lah begitu. Oh bisa lebih, tergantung amal dan perbuatannya. Kalau dia mati dalam keadaan syahid, dia lebih dari itu, ya, lebih dari 4 dia. Ya, udahlah dia berbuat baik. Masa sama orang nggak berbuat baik dengan yang berbuat baik? Enak aja. Udahlah dia nggak mati syahid, dapat pula isi 72. Siapa kau? Bapak kau punya surga kan? Enggak. Nah, gitu. Tergantung matinya dulu. Matinya kayak mana? Mati kusnul kot, mati suul kotimah, minta bidadari pula. Jangankan bidadari, istrimu nggak mau samamu ya. Gitu loh, aku nggak mau loh sama lakiku. Kalau lakiku jolim matinya, mati lagi ngapain dia mati? Lagi mati di perut si Rasmi. Oh matilah dia. Kau pikir mau aku jadi bidadarinya? Nggak mau, aneh. Nah di dalam Islam itu perasaan istri dia kalau lebih banyak yang dia dapat. perasaan istri. Nah inilah bedanya kita berdua. Kau kan Kristen, aku Islam. Kami bukan mikirin burung laki kami aja. Kau kan nggak mau berbagi burungmu karena kau cuma pengen burung itu untuk kau aja sendiri kan. Kalau aku beda. Kalau aku misal nih suamiku yoga ya kan, yoga udahlah ganteng, gagah, perkasa, kaya lagi ya kan. Umurku udah 37, yoga baru 27, beda kami 10 tahun. Ketika aku sudah menopos, yoga lagi ganteng-gantengnya ya kan. Daripada dia berdosa mencoli ya ke tempat si Rasmi minum tua ya kan, diraba-rabanya pas si Rasmi yang udah kusut itu ya kan. Berdosa dia. Nah nanti yoga bisa nikah sama orang Islam. Aku senang, kenapa? Apalagi yang dinikahinya tuh kayak antara si Dini, si Wulan, si Tiara, si Cebi. Nah boleh lah. Pilih lah, terserah lah. Aku udah menopos, nggak bisa lagi melayani dia. Kasihan aku sama dia. Dia masih kuatnya, masih ganteng daripada dia selingkuh sama kau. Dosa dia. Kau Kristen, ya kan? Makan babi, nggak boleh. Tapi kalau sama Islam boleh. Biar aku carikan bini. Aku carikan dia bini yang paling ganteng, yang paling cantik. Gitu enak aku kan. Gini aku nih, umat Islam tuh kayak gini. Kalau lakinya itu kayak raja-raja yang di Arab tuh, perkasa. Ini Udahlah mau mati sekali aja udah nggak sanggup abang dek, mau berbini banyak pula, matilah kau bang ya. Tapi kalau lakinya itu perkasa ya kan, makanannya kuat ya, makan kambing ya kan, kayak Jibril lah makannya suka kambing tuh, uangnya banyak ya kan, sekali gajian 100 juta. Nah ini dilempar uang 20 juta, banyak duitmu bang. Daripada dia berdosa, bang nafkahi aja perempuan satu lagi bang, biar ada kawanku bang, jadi dia nyuci piring, aku masak untukmu, enak hidupku. Kami perempuan muslimah ini sangat baik dan soleha, tidak suka hanya untuk kami saja kenikmatan, kami mau berbagi kenikmatan. Itulah aku. Tapi tengok lakinya dulu. Jangan kau ukur lakinya itu kayak Pak Pipo sama seger-seger, udah lagi giginya ompong, lututnya goyang-goyang, jelek pula, bau naga pula mulutnya, nggak ada uang lagi. Mau poligami, matilah dia dimakan cacing. Jangankan poligami, aku sendiri aja nggak mau. Jangankan poligami, kalau laki-lakinya kayak oten-oten, dengkulnya, kulupnya bernanah, itu kotor, bau, busuk, miskin lagi ya kan, ninggalin bini lagi kayak lakinya si Rasmi ya kan. Jangankan 4 istri, aku aja nggak mau sendiri, setengah badanku aja nggak ku ikhlaskan nikah sama dia. Jangankan seluruh badan, ku potong badanku sebelah, nggak mau aku jadi binimu. Iya. Nah, tapi kalau laki yang mana dulu aneh. Kalau laki emang aneh kuat. Kalau laki-lakimu minta 10 kali semalam, sanggup kau aneh? Sanggup kau kalau nikah kau dengan orang Arab misalnya, kau nikah dengan orang Itali, ya kan, 10 kali dia minta semalam, sanggup kau jadi tape kau aneh? Ya, kau dapat laki yang perkasa. Tapi kalau kau dapat laki letoy, loyo, ya kayak seger-seger misalnya kan, kayak si Christian Princess misalnya kan, kayak siapa lagi ya yang laki-laki oten yang agak loyo, banyak ya kan. Si Murtadin itu, si Daniel itu, Kiai Murtad itu, loyo dia. Sekali udah cerot ya kan. Nggak mungkin, nggak perlu kecil pula menciut lagi ya kan, nggak mungkin dapat istri 4, ada-ada aja kau aneh. Nah sekarang ku tanya sama aneh, jujur kau, jangan kau dusta-dustai aku, ingat tatap mataku aneh, tatap mata uni aneh, lihat aku, kalau lakimu minta 15 kali semalam mampu kau? Belum aneh pernah. Jawab
Iyalah kau dapat laki letoy. Coba kau dapat laki perkasa, dimintanya 10 kali semalam, sanggup kau? Nggak sanggup kau, besok ngesot kau jalan. Makanya butuh perempuan lain untuk melayani dia. Itulah dia hebatnya Islam itu. Ada solusi, ada tindakan, ada solusi, ada masalah, ada solusi. Itu kami. Kau nggak dapat laki Afrika aja. Coba kau dapat laki Afrika. Ih, takut kau. Nggak sanggup kau, aneh. Ya kan? Memang ada Jadi, Cukup Roma. apa aneh? memangnya lelaki yang begitu ada. Kau nggak tahu, jangankan laki begitu, laki-laki menceraikan bininya gara-gara pantatnya berkoreng aja ada. Kau nggak tahu fenomena alam ya? Kau nggak tahu fenomena alam ya? Nih, kau tengok laki-laki psikopat ada nih. Nih, KDRT kau nggak tahu ya? Nggak tahu kau KDRT? Aduh, parah. Aneh, kau baca-baca lah berita besok-besok. Aneh, kau belum, aduh, nih, kau tengok ini ya, kau tengok ini, mana beritanya ya? Tunggu, kemarin aku pernah buka itu, dapat laki psikopat dia. Ini Pak Victor, di mute dulu Pak Victor. Bapak, saya nggak bicarakan Bapak. Kalau saya tahu Bapak nggak sanggup sampai berkali-kali ya, maaf Pak. Yalah, pemakan babi mana sanggup kalian berkali-kali. Ya. Si bom-bom. Bentar dulu. Itulah kalian itu, aduh, kalian tuh hidup di Indonesia loh. Mana itu kemarin beritanya? Untung kau aneh, kalau kau tinggal di Afrika, benyek kau jadi tape kau, serius aneh. Gak sanggup kau, ampuni kau, nggak sanggup adek bang, hentikan bang, kayak gitu kau. Aneh, kalau aku nggak banyak-banyak aneh. Sebanyak kamu mengelakku. Nih, kita kasih data nih, ya, kita pakai data. Nah, ini aku bilang, jadi untuk mengatasi laki-laki semacam ini apa? Nah, lecet kau aneh. Bahkan ada yang lebih parah lagi aneh. Kau tengok ini. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ini dulu ya. Nih, Prancis, suami sewa 72 pria untuk tusbol istrinya. Ini satu dulu. Nah, jadi kejadian-kejadian begini ada. Laki-laki psikopat tuh ada. Nah, tuh satu dulu ya. Sekarang aku cari data yang itu, kok ini yang pula yang keluar. Tapi ini ada. Ada ternyata laki kayak gini ya. Takut. Tapi aneh, tunggu, aneh. Aku mau tanya aneh. Ini serius nih. Ini kan di Prancis nih aneh. Ya kan? Nih kan? Nih aneh, aku tanya ya. Ini solusinya di agamamu kayak mana nih? Prancis gempar, suami sewa 72 pria asing untuk tusbol bininya kan? Kalau kau yang jadi bininya, dia Kristen, kau Kristen, boleh nggak kau minta cerai sama laki kayak gini? Minta cerai? Kalau ya boleh nggak minta cerai? Kalau ikut Bible dengan Bible memang tidak boleh. Waduh aneh, jadi aneh perempuan ini nggak boleh minta cerai sama lakinya ini. Sedih kali nasib perempuan ini lo aneh. Udah dipergodoh sama kawan-kawannya 72. Kalau kami 72 bidadari, ini 72 pria loh mentusbol perempuan ini. Lagian nggak boleh diminta cerai. Mak doi, mak jang. Tapi diperbolehkan untuk berpisah, tapi tidak boleh menikah. Jadi lagi. Melanggar Bible itu. Tidak boleh bercerai, cuma boleh berpisah. Cuma saya tidak boleh kawin lain selagi laki itu masih hidup. Terus. Jadi lakimu hidup, kau pisah. Dia enak-enak tidur sama perempuan lain. Kau nggak boleh menikmati lagi gitu. Iya. Sedih kali ya aneh ya. Ya nggak apa-apa. Jadi tertutuplah itu aneh. Nggak pernah lagi kau dijamah-jamah sama laki-laki gitu. Jadi biar hati lah kau. Daripada jadi begitu ya tidak apa-apa. Mana rasa? Yang penting tidak menikah lagi, biar dia sendiri buat dosa. Oh gitu ya. Oh gitu. Dengar. Berarti perempuan di Kristen itu sangat menderita dan terzolimi ya. Ditusbol sama laki-laki, sama suaminya, nggak boleh minta cerai tapi berpisah aja. Tapi dia tetap suamimu. Engkau nggak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain yang lebih baik daripada dia. Kau tahanlah merajang tua, kau sampai tua sampai mati ya. Nggak dibongkar-bongkar lah semak belukarmu ya. Oh gitu. Sadis sekali ajaran Kristen ya. Untung aku bukan Kristen, alhamdulillah ya Allah. Takut loh aku. Gini nih. Kasian aku. Kalau nggak nikah dia untuk mengeluarkan syahwatnya ini gimana? Pakai timun nggak kayak si Blender bilang? Jangan. Pantas lah di Eropa tuh banyak dildo ya. Ternyata dildo itu karena kalian nggak boleh bercerai ya.
Manalah berita kemarin perempuan laki-laki tusbol bininya berkali-kali ya, semalam sampai berapa? Tunggu aku baca loh beritanya, itu Kristen loh. Ipar kali ya, aneh. Ai Makjang, untung aku Islam ya Allah. Beruntunglah kalian wahai saudari-saudariku muslim. Ketika kalian dapat suami psikopat gini, kalian boleh minta khulu, boleh minta bercerai. Kalian berhak menikmati kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dunia kalian bahagia dengan laki-laki pilihan kalian. Di surga kalian hidup bersama dia. Masih bisa gini abang, gendong adik. Enak kali kita ini ya. Abang gendong adik, gendong mana? Gendong di punggung sini mana? Abang ayo kita berdua ada kuda. Enak kali ya, enak kali jadi Islam itu ya. Di dunia menikmati suami istri, di surga menikmati suami istri. Giliran Kristen yang perempuannya dijual sama lakinya nggak boleh minta cerai. Yang kasihan ini nih. Giliran malam dia tidur sendiri, pakailah dildo ya kan. Enggak, di dunia udah sengsara nggak ngapa-ngapain. Ini surga menderita pula. Nggak mau. Oke. Alhamdulillah kalian. Ya Pak Victor, silakan Pak Victor. Apa kabar? Aduh, Baik, sehat Pak. Pak. Iya, Bapak jangan bicara tentang kehidupan bidadari dan ini Pak. Bapak nggak sanggup. Ya, Jangan. yakinlah. Iya, Nanti- jangan. Bapak nggak sanggup. Masih nggak kuat Bapak. Bapak nggak kuat nanti. Ini terlalu berat pembahasannya Pak. Oh iya. Berat memang. Ih, aku baru tahu loh kalau sadis banget ya Pak ya, kalau ada perempuan yang udah ditusbol sama kawan-kawannya 72 orang itu ternyata nggak boleh Ya. minta cerai. Nggak ada solusi ya Pak ya Itu di namanya Kristen ya. resiko ya. Makanya resiko. Wah, memilih. risiko. Iya. Waduh. Kalau udah makanya pernikahan itu jangan dibikin main-main atau digampang sepelekan gitu. Pak, nggak ada Pak, nggak ada satupun orang yang mempermainkan pernikahan Pak. Tapi Bapak tidak Iya. bisa tapi Cuman masalahnya dengan semudah Pak, itu bentar untuk dulu, izin. berpisah, itu biasanya berarti Enggak, menyepelekan. kita tidak itu Pak. Kecuali saya bawa kasus di mana orang-orang bermain-main. Kita bicara tentang ada seorang istri. Bapak tahu nggak gejala psikopat? Gejala psikopat itu nggak kelihatan langsung loh Pak. Gejala psikopat Iya. itu Pak, justru orang psikopat itu dia melihatkan kebaikannya depan orang Pak. Nanti Iya. ketika perilakunya itu sudah dia mulai dapat, dia akan melakukan kejahatannya itu psikopat Iya. Pak. Jadi Itu tidak penyakit mungkin. jiwa itu kan, kejiwaan. Nah, memang. bukan penyakit kejiwaan sih. Lebih kalau saya bilang itu bukan penyakit, Ti. Itu pilihan untuk menjadi orang yang terjahat karena tidak punya empati. Jadi Bapak kalau Bapak lihat, karena kalau penyakit itu nanti dimaklumi dalam syariat, Pak. Ya, ini beda, Pak. Rata-rata kan Itu itu ranah penyakit psikolog. jiwa itu. Iya, kalau Cara menurut dalam berpikirnya yang salah. udah nanti kita bahas itu, Pak. Karena ini masuk dalam ranah psikologi, terlalu tinggi pembahasannya. Pak, kalau seandainya kita bicara tentang ya udah cari istri yang baik, cari suami yang baik, Bapak, kalau seandainya putri Bapak membawa seorang laki-laki di hadapan Bapak, Bapak bisa tidak pastikan laki-laki itu baik atau tidak untuk dia? Iya betul. Nah, Makanya kita masalahnya perlu, kalau kita kan harus didoakan ya kan, karena di luar batas kemampuan kita untuk menilai orang. Nah itu Mengetahui dia. orang Jadi itu baik yang atau saya enggak, tanya gitu. adalah seorang istri yang ditindas oleh suami, solusi buat dia apa? Tidak ada ternyata. Karena itu konsekuensi dia menjadi istri yang bodoh. Gitu loh. Ya, Ya udah, salah jadi- memilih, betul. Bukan salah memilih, Pak. Karena dia bodoh jadi Kristen. Gitu loh. Kenapa saya katakan dia bodoh jadi Kristen? Iya, maaf ya. Saya diksi ini kenapa? Kenapa? Karena kalau dalam Kristen dia harus pikul salib. Nah, dalam Islam mohon maaf ya Pak ya. Ini kata-kata ini mungkin menyakitkan Bapak. Dalam Islam itu, Imam Syafi'i mengajarkan cukup zolim seseorang ketika membiarkan dirinya dihina di hadapan orang yang tidak menghargainya. Kami tidak diajarkan apabila pipi kiri ditampar kasih yang kanan. Bagi kami itu kebodohan. Karena dalam Islam itu, kalau kamu mengasihi seseorang seperti mengasihi dirimu sendiri, maka kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Coba saya tanya sama Bapak, bagaimana cara Bapak mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri, sementara Bapak tidak mengasihi diri Bapak sendiri? Maka kami di Islam diajarkan mengasihi diri sendiri. Salah satu cara mengasihi diri sendiri adalah dengan tidak mengizinkan orang lain menzolimi kita. Makanya kami tidak mengizinkan diri kami dijajah. Islam atur perempuan itu tidak boleh dijajah. Maka di Islam diatur tidak boleh menikah secara paksa. Di Islam diatur perempuan boleh meminta khulu, bercerai asal ada alasannya. Bukan berarti perceraian itu sesuatu yang digampangkan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak mencium bau surga orang yang bercerai dari suaminya tanpa ada alasan. Ada alasan Pak. Nggak boleh, tidak boleh Ada sembarangan alasan. bercerai. Gitu. Betul. Semua alasan kan bisa dibuat.
Ya, tapi Pak, tapi kita kan nggak bodoh, kita punya akal, kita punya common sense. Mana asal yang alasannya betul-betul alasan, mana yang tidak. Kalau Bapak bilang alasan, itulah kenapa kami beriman dengan akal. Kenapa kami beriman dengan akal dan hati nurani. Di Kristen perempuan udah ditusuk berkali-kali sama bini lakinya, tusbol berkali-kali sama kawannya, nggak boleh bercerai. Ini artinya pembenaran terhadap perbuatan. Bentar Pak, konsekuensinya nih. Pertama, pembenaran terhadap kejahatan. Kedua, tidak adanya solusi terhadap orang yang terzolimi. Sementara hukum negara saja ada aturan, tidak boleh menjolimi perempuan. Tapi di Kristen tidak ada hukumnya, karena tidak boleh bercerai walaupun lakinya seorang psikopat, karena itu konsekuensi punya laki psikopat. Inilah kenapa saya katakan tidak ada solusi untuk perempuan di dalam Kristen. Ngeri. Bukan cuman disolimi, bukan cuman perempuan, karena kalau terbalik itu bisa. Laki-laki juga bisa dimainin sama wanita juga bisa. Iya, kesananya bapak, istri bapak selingkuh depan mata bapak kan nggak boleh cerai sama dia kan? Tetap bapak terima dia kan? Bukan nggak boleh cerai, boleh. Kan ada di. Boleh atau enggak sini? Boleh. Boleh atau enggak cerai? Cuman karena zina. Alasannya karena zina. Ya, boleh nggak cerai? Boleh nggak cerai kalau karena zina. Oke, umat Kristen yang lain nih aneh, boleh nggak cerai dalam Kristen? Kalau zina boleh, cuman dia kawin lagi selama pasangan itu masih hidup, kecuali dia sudah mati. Ya. Saya tahu ayat itu Pak. Ya, Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, bahkan saya menghafal diksinya itu. Ya. Saya tahu ayat itu. Mantap. Justru ayat itu yang sering saya bawa di hadapan kawan-kawan Bapak yang mengatakan di Kristen tidak boleh cerai. Jadi Bapak sekarang duduk di sini, Bapak hadapi kawan-kawan Bapak. Kita dengarkan satu persatu. Aneh. Boleh. Di kitabmu boleh nggak bercerai? Silakan aneh. Tidak boleh cerai kecuali Bapak sama aneh ngobrol dulu, konsili dulu. Saya mau diam. Silakan kalian konsili. pasangan kita meninggal. Iya. Bukan maksudnya cerai itu bukan cerai secara hukum negara. Itu bisa cerai hukum negara. Tapi Bapak diam dulu. Pak, saya atur dulu gini Pak. Bapak sama aneh sepakati dulu. Yang saya tanya bukan hukum negara. Yang saya tanya di Kristen boleh tidak bercerai. Itu aja Pak poinnya. Aneh bilang tidak boleh, Bapak bilang boleh. Mana yang benar di antara kalian berdua? Siapa yang paling punya Roh Kudus nih? Saya bingung nih. Silakan konsili dulu. Sebentar saya jelasin dulu. Jadi ya seperti tadi Uni bilang kan, ada ayatnya kan. Jadi karena zina boleh. Cuman tidak boleh kawin lagi, karena kalau dia kawin lagi dia berzina. Dia aneh, kamu sudah ikut denom Bapak ini ya, boleh bercerai berarti ya aneh. Cuman kalau secara hukum negara teman-teman cerai. Di Indonesia ini banyak perceraian orang Kristen. Aduh Pak, jangan bawa hukum aturan ini, nggak ada kaitannya sama ajaran Pak. Ya maksudnya bahasa cerai lah, bahasa cerai ini secara umum yang kita pahami kan itu. Tapi kalau secara rohani maksudnya dalam ajaran agama Kristen, ya kan, memang tidak boleh cerai. Saya tidak mau membahas tentang hukum ya. Ya, jadi saya bingung nih Pak, ini cerai boleh atau tidak ada perceraian, mana yang benar ini Pak? Bapak pelin-pelan nih, katanya tadi boleh cerai. Ada dua pandangan Bu. Pandangan dari secara hukum negara. Udah Bapak sama diri Bapak konsili sendiri dulu, saya diam. Atau hukum Kristen, ya, taruhlah hukum Kristen lah. Kalau hukum Kristen memang tidak ada perceraian, tidak ada perceraian di situ. Hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi ada di kitab juga kan tulis itu yang tadi Uni bilang. Karena zina kita bisa cerai, itu cerai tapi secara fisik cerainya, tapi secara rohani Pak yang jelas lah Pak. Saya bingung ini Bapak ini ngomong apa sih? Bapak bicara tentang ajaran atau yang saya tanya itu di Kristen boleh cerai atau tidak? Sebenarnya simple kok. Di Kristen nggak boleh cerai, selesai. Di Kristen boleh cerai, selesai. Jadi itu aja. Bawa hukum, apa kaitannya hukum negara dengan Kristen? Yang saya tanya Kristen kok. Di Kristen itu, di agama Kristen, orang Kristen boleh tidak bercerai? Silakan dijawab. Itu dia. Secara Kristen rohani tidak boleh. Mana Pak? Secara fisik, ya kan? Boleh ternyata. Enggak, Bapak nikah nih rohani aja ya gitu ya? Seperti halnya nikah
online gitu ya Pak. Kita pernikahan itu secara fisik dan rohani juga. Jadi bukan bicara pernikahan fisik saja. Udahlah kalau udah bicara rohani ini emang rohani itu apa sih Pak? Jawabannya Pak, kalau gini, bicara Pak rohani Victor. itu Kalau Uni begitu, Secara di spiritual, dalam kekristenan secara tidak spiritual. boleh bercerai kecuali berzina, gitu Bang. gitu kan simpel tuh, Gitu, kok Bang yang enak, lebih simpel. paham. Iya, Bapak kok dari tadi Kalau boleh bercerai berzina secara itu, kalau berzina itu tidak boleh, tapi dibuat juga. Jadi mau bilang apa? Bukan dibuat, sih, Pak. Lancar. saya bingung. Aduh. Jujur saya bingung nih Pak. Pantas Bapak Kristen sih, tapi ya bingung lah ya. Nggak, saya bingung jawaban Bapak. Ya, Yang saya ya, tanya ya. apa? Saya cuma tanya, di agama Kristen boleh nggak sih perempuan minta cerai kalau suaminya selingkuh? Dah. Boleh kalau zina. Ya. Boleh. Boleh berarti artinya di Kristen membolehkan cerai dong. Mana berarti bohong selama ini bilang Kristen nggak boleh cerai, Kristen nggak boleh cerai. Ini Boleh tuh benda- cerai itu. Ini benda sangat membingungkan sebab kenapa? Sebab dalam kalau Kristen kamu tanya boleh atau tidak ini tidak akan pandai habis. Macam juga saya bagi Loh. contoh dalam Itu Islam. tadi kamu sudah bilang boleh kok. Iya, Kenapa memang jadi boleh. tidak habis? Itulah Tadi kamu kan kamu tanya sudah balik. jawab boleh. Tapi kamu tanya lagi bolehkah tidak? Bukan saya tanya. Saya bertemu dengan orang Kristen lain yang mengatakan tidak boleh cerai dalam Kristen. Cuman kamu ada 1, 2, mungkin sekitar 5, 6 tahun loh saya diskusi ya. Yang membolehkan perceraian dalam Kristen itu cuman beberapa orang dan itu sangat sedikit dan kamu termasuk. Kamu bertentangan dengan mayoritas. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Nah, itu kenapa? Jadi kalau kamu bilang tidak habis itu urusan kalian, bukan urusan dengan Oke. kami. Pertanyaan Bukan dengan saya terakhir- kamu berdebat dengan orang Kristen pertanyaan sesama Kristen terakhir kok. sebelum saya turun. Boleh? Silakan. Tapi ini mengenai Islam. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya turun. Islam itu boleh makan babi atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi di ayat sekejap. Ya, kalau tidak menginginkan karena terpaksa, itu kan bertanya. Ya betul. Tapi Masalahnya tidak boleh. kalau kesengajaan berdosa hukumnya. Kalau dipaksa kayak kamu misalkannya, kamu buka mulut saya, kamu masukkan ke dalam mulut saya, berdosa nggak saya? Berarti Tuhan kejam kalau Tuhan yang seperti itu. Maksud tidak boleh. Kamu tahu tidak hukum? Dengar dulu. Nah, gini. Dalam Islam itu kalau ada larangan dikerjakan dengan sengaja, hukumnya dosa. Paham? Karena innama amalu biniat. Segala amalan kita ukurannya niat. Nah, kata Allah, kalau ada orang karena bukan keinginannya, contoh kasus-kasus dulu di zaman, mungkin kamu nggak pernah tahu nih, kamu baca Yudas Makabe itu. Yudas Makabe itu orang-orang Yahudi dipaksa sama penjajah yang adalah orang Yunani atau Helenisasi pada waktu itu untuk memakan makanan haram. Ketika ada orang yang mengharamkan makanan haram baginya, terpaksa makanan itu, kamu pikir Tuhan akan menghukum orang itu? Tidak. Allah akan memaklumi karena dia tidak menginginkan hal itu tapi dia dipaksa makan itu. Ini Tuhan yang adil. Justru Tuhan yang tidak adil adalah Tuhan yang memberikan hukum lalu manusia tidak sanggup menjalankan hukum itu, dikutuklah semua manusia itu. Nah, itulah Tuhan yang tidak adil. Ya. Tapi Maka kalau kemudian hukum itu terdesak menjadi boleh. kutukan. Terdesak apa? Terdesak Kalau bagaimana? dalam Contoh keadaan ya, darurat boleh. contoh terdesaknya apa? Kelaparan, kebuluran. Iya, kelaparan kan memangnya cuma babi doang, kan ada umbi-umbian. Allah kan tidak ciptakan cuma binatang. Itu aja. Banyak yang lain kan? Boleh kan? Iya kan, Mbak. diperbolehkan. Kami ini diperintahkan untuk berakal. Kalau mutlak haram, haram. Tapi kalau tidak karena keinginan, bukan karena keinginan. Ingat ya, keinginan mengikuti hawa nafsu. Contoh, aku ketemu sama mamak tiri, mamak tiriku namanya si Olan. Nah, kakak ipar lah ya. Ini contoh nih, contoh bagus nih. Aku punya kakak ipar namanya si Olan. Si Olan ini kejam, biadab dia ya kan. Dia katanya si Ripah tuh nggak boleh lo makan B2 ya kan. Aku pengen dia masuk neraka. Pasti berdosa dia kalau makan B2 ya kan. Dimasaklah sama si Olan ini ya kan. Dimasaklah daging B2. Ketoknya rumahku tingkat 5, rumahnya gubuk ya kan. Dekat-dekat rumah kami. Dia miskin, kami kaya ya kan. Karena kami baik. Ketok rumahku. Ripah katanya. Kak Olan apa? Aku masak daging sapi tadi ya. Ini untuk kau dengan lakimu. Kata si Olan.
Oh iya, karena aku tahu dia baik. Aku pikir dia udah bertobat ya kan. Kok tumben nih udah sebulan nih baik sama aku. Oh, ternyata dia mau minjam duit ya kan. Yalah Kak Olan, duduk dulu Kak Olan. Nah, aku pengen tengok kau menikmati masakanku. Jangan kau nggak hargai aku dengan tanganku aku masak loh. Nah, karena aku menghargai dia, aku nggak tahu kalau itu B2. Aku makan lah daging itu. Aku tidak berdosa. Karena aku tidak sengaja, menyengajakan untuk makan B2. Ah, itu contohnya itu. Ditipu aku sama si Olan. Diam dulu Pak Victor. Diam dulu Pak Victor. Satu, ya kan? Lanjut, tiba-tiba aku sama si Olan, pergilah kami berjuang ke pulau-pulau, ya. Pergi menginjili nih, si Olan udah mualaf. Ayo Olan, kita masuk ke ada pulau-pulau di sana itu. Iya Ripa, mari kita beritakan kalau Yesus bukan Tuhan, kata si Olan. Aku ikut bersamamu Ripa, kata si Olan. Pergilah aku ke sebuah pulau sama si Olan berdua. Tersangkutlah kami di pulau itu berdua aja kan. Di pulau itu nggak ada makanan, adanya biawak, ada komodo, ada buaya, ada ular, ada B2. Olan, kayak mana Olan? Kita lapar nih. Cuman adanya biawak, ada seger-seger, ada monyet. Mana kau mau makan? Karena ada B2. Aku pernah makan masak B2 loh Ripa. Tapi aku nggak bisa masak kerang, nggak bisa masak buaya. Kayak mana? Ya nggak ada yang lain. Ada umbi-umbian. Kita cari umbi-umbian. Nggak ada umbi-umbian. Dah kami cari ya kan. Nggak ada umbi-umbian. Nggak mungkin ku makan kau Olan. Iya ya, kalau aku Kristen dulu mungkin aku bisa makan kau Ripa. Karena kami nggak ada haramnya. Karena kau udah Islam sekarang Olan. Kayak mana caranya? Cuman satu yang bisa kita makan Olan. Itu Olan. Kayak mana Olan? Aku pernah masak gondit dulu Ripa katanya kan. Terpaksa aku udah lapar kali loh Olan. Nah, dimasaklah sama si Olan gondit. Aku makan dengan menangis, ya Allah ampuni aku karena aku bukan keinginanku makan ini. Allah tidak akan jatuhkan hukuman kepada aku. Tidak menjadi kewajibanku lagi. Kenapa? Karena aku terpaksa. Terima kasih Olan karena aku pernah masak gondit. Enak juga masakanmu ya kan. Tapi nggak boleh ulang-ulang ya Olan ya. Datanglah helikopter jemput kan. Datang helikopter jemput kami. Selamat kami. Nggak berdosa kami karena kami bukan kesengajaan. Karena kalau dosa kan? Biar dulu Bang Victor. Karena yang disebut dengan perbuatan salah itu adalah perbuatan yang disengaja untuk melanggar aturan. Ada dua aku contohkan tadi. Yang pertama gara-gara aku ditipu Olan. Yang kedua gara-gara aku tersesat dengan si Olan gara-gara mau menginjili. Yang ketiga lagi mau aku dengarkan ceritanya aneh. Yang ketiga ini. Tidak. Jadi belum. Soalannya cuma satu. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau disengaja nggak boleh. Oke, mantap kan ya. Islam itu macam gitu Islam itu ajarannya sangat logik Kami ini adalah Tuhan, kami Tuhan pengasih penyayang bukan Tuhan yang kata dia bilang itu mutlak tidak boleh. Itu Tuhan kejam Tiba-tiba nanti Olan masukkan babi dalam mulut aku berdosa Udah Tuhan macam apa itu? Masa Olan dibukanya mulutku? Dalam hukum ya kan? terkenal dengan overmah. Overmah itu adalah keadaan terpaksa. Jelas ya. Lanjut nih. Coba kau bayangkan. Aku diikat. Dengar dulu. Ini lagi cerita nih. Ini mantap ini jadikan FTV nih. Tangan aku diikat sama Olan ya kan. Apa kata si Olan ya kan? Hei kalian kacung-kacungku, buka mulut Seripa. Dibuka mulut aku sama Olan Lalu Olan itu masuk daging babi Aku tidak berdosa. Karena aku dipaksa, bukan aku yang mau gitu. Islam itu luar biasa loh. Jelas. Islam itu luar biasa Jadi kalau agama masih kurang jelas ini Uni. Ada satu pertanyaan. Semalam saya udah menanyakan sebenarnya ini ke nggak tahu Ustadz siapa ya semalam ya. Dia udah jawab juga. Nah, saya soal keselamatan. Pandangan Kristen, keselamatan itu kan kita peroleh dari Yesus Kristus. Ya kan? Nah, keselamatan dari pandangan Islam mereka dapat dari mana? Bisa dijelaskan? Ya kan? Umat Islam itu udah nih, belum? Nah, umat saya Islam sempat dengar kata Ustadz yang semalam itu siapa? Ustadz Tata atau siapa ya? Dia bilang ada di Al-Quran itu ada di mana ya? Itu dia bilang hanya melalui Nabi Muhammad keselamatan umat Islam. Nah itu coba bisa dijelaskan nggak ada ya siapa itu Ustadz mana itu? Makanya iya Ustadz Tata. Ya nggak gitu kata Ustadz Tata, nggak mungkin kayak gitu Ustadz Tata. Enggak, Ustadz Tata ada di sini. Ini Ustadz Tata ada di sini. Ini Ustadz Tata ada di sini nih. Ustadz Tata ada di sini. Makanya saya mau minta penjelasan itu aja. Lebih konkret lagi. Ya Ustadz Tata silakan Ustadz Tata. Saya saya jelaskan. Ya, yang semalam itu Ustadz, ya kan? Ya, saya tidak tahu semalam apa nanya. Intinya saya kalau ditanya keselamatan gini. Semua para nabi itu diutus oleh Allah supaya umatnya selamat masuk surga.
Muhammad kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka supaya mereka selamat masuk surga. Caranya gimana ya Allah? Kenalkan aku ya sebagai Tuhan dan kamu ngaku utusanku. Barang siapa yang mengikuti percaya masuk surga. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Kok bisa ada orang yang enggan? Man atau ani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Wa man asani, yang tidak taat, dia yang tidak mau masuk surga. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa? Israel, Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak mereka beri tempat di surga. Caranya gimana ya Allah? Kamu harus ngaku bahwa kamu utusanku dan kenalkan tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Matius 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi semua para nabi itu tujuannya satu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, kata Allah, tidak lain ajaran intinya supaya mereka mentuhankan aku. Tiada Tuhan selain aku, Allah. Semua para nabi. Makanya Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah hukum yang terutama. Gitu. Nah, salahnya di mana? Coba, silakan. Ya, enggak, semalam kan Ustadz Tata kan kemarin bilang, kan saya bandingin kan, kalau saya kan percaya, orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu kita peroleh dari Yesus Kristus, ya kan, bukan dari perbuatan kita, tapi dari perbuatan Yesus Kristus di kayu salib, ya toh, lebih konkret, lebih jelas. Jadi kalau tadi malam Ustadz bilang kan, oh kalau Islam itu harus melalui Nabi Muhammad selamat. Oh iya betul itu betul, itu kan udah dijelasin baru tuh, betul. Iya. Ya gimana mau gini loh Pak, bentar dulu. Gini. Oke. Lewat pengajaran Nabi Muhammad maksudnya kan gitu. Kurang lebih gini. Kita beda, udah kita pisahkan aja ya, kita pisahkan. Ustadz Tata sudah menjelaskan secara clear tadi, oke? Apa yang disampaikan Ustadz Tata itu tidak berbeda dengan saya, tidak berbeda dengan mayoritas umat Islam. Paham ya? Itu dulu paham ya. Nah, dalam Kristen dan Islam ada perbedaan ternyata di sini. Kalau dalam Kristen itu yang dimaksud dengan Yesus menjadi jalan artinya menumbalkan Yesus untuk kesenangan kalian. Kalau di kami mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu perbedaan kita. Paham? Kalau kalian menumbalkan Yesus untuk keselamatan kalian, kalau kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk keselamatan kami. Nah, itu perbedaan kita. Jadi begini. Jadi kalau di Kristen, ya kan, Kristen ini yang percaya Yesus pasti selamat, pasti bukan iya, nanti saya tahu percaya dia ditumbalkan untuk kalian, udah clear, itu sih udahlah. Gini ya, di Kristen itu kita kan, Yesus dijadikan tumbal, di dalam Islam Nabi Muhammad dijadikan guru, gitu loh. Oke, ya. Jadi makanya orang Kristen harus yakin dan percaya pasti bahwa masuk surga, selamat. Iya, ya kan? Iya betul. Udah pas itu. Nah, oke, sudah pas kan? Nah, kalau di Islam bisa saya jadi yang saya pertanyakan, kalau dia tidak taat kepada pengajaran Nabi Muhammad, ya kan, para nabi, apakah dia nggak masuk surga? Nggak masuk surga dia. Enak aja dia. Sebentar, oke, tidak masuk surga. Berarti yang memeluk Islam belum tentu masuk surga. Ya iyalah, enak aja ngaku-ngaku Islam langsung masuk surga. Emang bapaknya yang punya surga. Pak, justru aneh kalau ada satu agama yang masuk agama itu semuanya masuk surga, justru itu akan memotivasi orang-orang itu untuk menjadi penjahat. Kenapa? Yang penting jadi Kristen, mau jadi membunuh anak kek, mau enggak kek, tetap surga kan. Makanya saya bilang ini nggak make sense. Dan dulu. Tapi saya yang paham itu tidak berbuat jahat juga seenaknya gitu. Bapak jangan niru-niru jawaban kami umat Islam nih. Kita beda nih. Kita dudukkan perbedaannya nih. Bapak harus akui perbedaan kita ya. Iya, betul. Enggak, perbedaannya banyak.
Bapak Iya, diam dulu, ini makanya perbedaannya. saya mau Nih, tanya perbedaan-perbedaan itu. iya, ini saya tunjukkan ini. Saya bagi dua nih, Kristen dan Islam dulu nih. Saya tulis nih, Kristen, Islam. Kristen, cara selamatnya membunuh Tuhan. Ingat ya, membunuh Tuhan. Kami selamat Kok jadi- memuliakan. Loh, kan betul Iya. kan? Kami selamat dengan memuliakan dan mengikuti Nabi Muhammad. Tuh. Kristen, semua Kristen pasti auto surga walaupun pelaku dosa. Benar nggak? Ya. Bener nggak? Ya. Koruptor 271 miliar masuk surga. Pesundal masuk surga. Tukang cukai masuk surga. Orang yang nggak pernah jahat seumur hidupnya masuk surga. Berkumpullah kalian penjahat dengan orang nggak jahat. Makanya pesundal masuk surga. Semua penjahat masuk surga. Ingat, di Islam kalian penjahat mau masuk surga. Sorry to say, bapak kalian apa punya surga? Kalian berbuat jahat masuk surga, masuk pula surga. Surga itu ada syaratnya masuk. Ya. Sedangkan Taman Mini Ancol aja ada syarat mau masuk kok. Iya, betul. Tiket. Betul. Ini surga umat Islam mau masuk kalian nggak bersyarat. Bapak moyang kalian punya surga. Ya, dalam Islam itu betul. syarat masuk surga itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kalian kalau beriman dan beramal soleh baru masuk surga. Enak aja, udahlah nggak beriman, udahlah nggak beramal soleh. Kalau kalian beriman tidak beramal soleh, munafik. Orang munafik kekal di neraka jahanam. Betul. Ini dia di Islam ada syarat. Di surga Kristen nggak ada syarat. Ada syarat. Yang penting mati. Ada syarat. Percaya Tuhan. Iya. Yang penting syaratnya percaya sama Yesus mati sebagai penuh. Ya. Jadi kalau seandainya Hitler itu percaya Yesus itu mati di tiang salib, dia masuk surga. Iya. Ada contohnya. Walaupun dia Uni. telah membunuh Ada ribuan contohnya, orang. kan, Uni? Ada contohnya, Uni. Iya, Waktu makanya Yesus Paulus makanya Pak, saya pernah bilang nih. Di kayu salib, di kayu salib waktu Iya. disalibkan. Mantap. Betul. Makasih. Betul? Contoh satu lagi. Penjahat ya. Penjahat yang disalib itu masuk surga. yang penjahat jelas. Ya kan? Paulus Pak pembunuh Pak. Paulus masuk surga. Bukan sebentar Paulus. Longinus Pak tukang tusuk ram. Paulus masih ada buat baiknya. Ini yang nggak membuat baik apa-apa. Paulus jahat. Iya betul. Makanya jangan kamu Iya. Yang jahat makanya yang nggak pernah berbuat baik, yang pernah buat baik. Nggak ada kesempatan untuk berbuat baik pun. Masuk Firdaus, betul nggak? Pokoknya kalian kalau yang bejat-bejat kelakuan kalian nggak mau dimarahi Tuhan masuk Kristen. Ini ya, ini biar Pak saya yang promosikan agama Bukan Bapak. masuk Kristen. Nah, Ini diam dulu. Ya udah. Percaya Saya bantu Bapak nih. Yesus. Iya. Yesus jelas. Wahai kalian para pelaku kejahatan yang suka berzina, jual narkoboy, koruptor. Kalau kalian ingin masuk surga dengan kelakuan kalian percaya Yesus buat kalian ya, enak loh. Makanya saya katakan Kristen Itu adalah kabar agama baiknya. terenak untuk penjahat. Dengar dulu Pak, saya bicara dulu ya sedikit. Ini saya promosikan agama Bapak nih. Tok. Nih buat umat Islam. Woi kalian umat Islam ya, yang kalian umat Islam yang terbiasa berzina, yang terbiasa narkoboy, mabuk janda, mabuk judi, dan kalian tidak mau dihukum, inginnya masuk surga, tolong kalian pindah ke Kristen, tolong, karena kalian enak di situ. Karena Kristen itu adalah agama yang menjamin orang jahat masuk surga. Tolong pindah kalian ke Kristen. Kalian yang Kristen, yang baik-baik, nggak dihargai sama Tuhan kalian karena sama aja. Mau kalian jadi pesundal, kalau nggak pesundal ya, jaga kehormatan kalian tetap masuk surga bareng. Pindah ke Islam kalian yang baik-baik, karena percuma kalian baik nggak ada artinya. Diam dulu Pak, diam dulu Pak, biar kita tukeran. Iya kita tukeran dulu. Yang percaya Saya mau tuker. Yesus. Iya yang udah. percaya Yesus. Iya udah. Woi kalian umat Kristen yang selama ini nggak pernah berbuat jahat, yang selama ini selalu berbuat baik, nggak ada gunanya karena perbuatan tidak menyelamatkan. Mending kalian di dalam Islam ikut Nabi Muhammad karena perbuatan baik kalian dihargai oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau nggak salah itu ayatnya, kalau salah minta maaf. Artinya apa? Allah tidak akan meluputkan kejahatan sedikit pun. Woi kalian orang Islam, orang non Islam, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha. Kalian sudah diam dulu Pak. Saya lagi promosi agama Bapak. Kalian para pelaku kejahatan, pentus bola anak kecil, tukang sodom, kalian juga suka memperkodok bini orang, kalian tidak mau dihukum, tidak mau bertanggung jawab dengan dosa kalian, ingin masuk surga dengan nikmat, pindah ikut Yesus, kalian percaya Yesus. Tolong. Ayo, tolong aku mohon dengan sangat. Ayo, cepat ke sana. Di sana aja kalian, nggak apa-apa. Tolong di kami yang baik-baik aja ya. Yang baik-baik aja pindah ke Islam, tolong. Makanya aku bilang, udah aku bilang dari kemarin, aku pengen lo jumpa sama penjahat-penjahat kalau ada beragama Islam. Siapa? Papa jahat udah pindah Kristen ya. Alhamdulillah Papa jahat catat. BAB itu dibenarkan pindah ke Kristen. Siapa lagi? Kiai Murtad suka meniduri perempuan yang bukan murimnya. Itu siapa kemarin pindah Kristen. Alhamdulillah. Siapa lagi?
Si logika tukang fitnah, tukang hina, semoga dia cepat pindah ke Kristen ya. Semoga logika cepat pindah ke Kristen. Amin amin. Aku mau data dulu. Siapa lagi penjahat-penjahat yang di Islam? Nggak boleh begitu nih, berarti orang Kristen isinya orang bejat semua nanti. Iya, orang bejat semua di surganya. Ya. Ayo yang Loh. Makanya kan Taipunin, Yesus Tuhan bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa. Iya betul, Yesus itu orang pendosa. Benar. Iya. Makanya aku tidak Itu pernah dijamah kabar Yesus. baiknya. Karena aku nggak Jadi- seperti itu. Ih. Ya, Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak Cuma saya menjamah boleh Cantata? cek Karena Tadi kalau kayak gitu. begini, Dia sudah berbuat baik. siapa Kau percuma kau nggak akan dijamah Yesus. Abrar, kau pengen dijamah Yesus? Kau Islam kan Abrar? Saya tanya. Kau pengen Nggak, dijamah nggak Yesus? adil, Berbuat nggak jahat adil. kau? Berbuat jahat Nih, kau? saya tanya Berbuat jahat kau. kau? baik. Saya sudah berbuat baik, masa sama-sama masuk surga dengan orang buat jahat? Makanya kau pengen masuk surga. Diam Pak Victor. Abrar, kalau kau pengen menikmati surga Kristen, kau berbuat jahat dulu. Nanti kau dijamah Yesus. Karena Yesus datang untuk orang pendosa. Berbuat jahat kau. Besok kau berzina kau sama bini orang ya. Besok kau Saya dijamah tanya Yesus. Uni. Baik, saya berbuat baik. Udahlah, percuma kau nggak didatangi Yesus kau. Uni, Banyak saya Pak tanya. Gus Dur baik nggak Udah, didatangi. Mahatma Gandhi baik nggak didatangi. Lanjut dong, lanjut. Yesus Pembicaraan hanya biar mendatangi. lanjut nih, Uni. Iya, bentar dulu Pak, Lanjut. saya lagi menikmati nih Pak. Saya tunggu Pak, ini Iya, ide, saya- ide dan gagasan saya kemarin nih Pak. Bapak Betul. men-trigger Makanya saya. saya mau nanya Uni lagi. Nah, Uni sudah merasa berbuat baik, sudah merasa yakin tidak luput dari satu syariat Islam. Saya Bisa merasa Pak, kalau masalah perasaan saya Bapak, ngapain Bapak bawa perasaan saya? Kalau saya Bukan, merasa, Pak. ya saya merasa manis, Ya. merasa Ya, tampilan kan saya menarik, body saya yang body tahu diri model. Uni, yang tahu diri Uni kan Iya Uni makanya, sendiri. iya saya kan merasa nggak manis tahu. sekali, merasa manis, body saya body model. Uni sendiri pun nggak tahu Uni berpikir Iya, yang Bapak baik kan, apa enggak. Bapak saya jawab dulu. gitu. Saya merasa Saya tanya. manis, Pak. Merasa manis seluruh tubuh saya, Pak. Dari ujung Oke. kepala sampai kaki saya merasa manis. Oke, apakah sudah melakukan ajaran para nabi, khususnya Yang Nabi mana? Muhammad? Sholat saya sholat, puasa Semua. saya puasa, zakat Tidak saya ada yang zakat. lewat. Tidak ada Ya yang kalau lewat. saya sakit nggak, kalau saya datang bulan saya nggak ngerjain dong, Iya, nggak apa-apa dong. tidak Islam ada. kenapa sih? Nah, berarti sudah sempurna Uni. Saya tanya. Oh, kesempurnaan itu Pak bukan saya menilai, Allah Pak yang menilai, bukan saya. Iya, tapi Uni kan berusaha untuk sempurna toh. Untuk Iya, saya mengikuti sudah ajaran. iya saya berusaha, iya tugas saya Bisa berusaha nggak? doang. Bisa tidak? Bisa apa? Bisa nggak lakukan semua itu? Ya bisa lah, kan nggak ada ajaran Islam yang sulit. Apa yang sulit? Contoh, sholat nggak pakai uang, tinggal sholat. Pak, jangankan sholat, Pak, saya nge-gym ngangkat barang gini-gini aja saya sanggup. Masa cuma ruku gini aja saya nggak sanggup? Baca Al-Quran lagi saya sanggup saya. Zakat, bagus. zakat Berarti cuma Uni- 2,sekian% Pak setiap tahun Berarti Uni mampu saya. masuk surga ya? Bagus lah. Pak, kami ini nggak boleh Surga. sombong, Pak. Pak, kami nggak boleh sombong. Kalau saya bilang, saya pasti masuk surga. Nanti saya nggak lagi men-trigger diri saya untuk berbuat baik, Pak. Orang yang sudah lulus ketika sekolah, ngapain dia belajar lagi, Pak? Itu tidak men-trigger dalam psikologi perkembangan. Ketika anak-anak itu termotivasi untuk berbuat baik karena dia memiliki trigger, Pak. Kalau nggak ada trigger, ngapain dia berbuat? Nak, kamu sudah lulus ya? Ore, ngapain aku belajar lagi? Orang udah lulus kok. Ngapain dia belajar lagi, Pak? Ya. Jadi, Pak, kalau saya bilang Beda- saya udah pasti beda masuk namanya. surga, saya nggak akan lagi, Pak, berbuat baik. Ya. Kenapa? Orang saya udah masuk surga, kok ngapain lagi saya berbuat Iya. baik? Itu namanya Surga apa? udah di- Tidak memotivasi diri. Nah, Bukan. satu dulu, Bapak diam dulu, saya gantian dong. Enggak, saya mau buat. Pak, saya masih suka dengan surga penjahat tadi, diam dulu. Shh, Bapak diam. Umat Islam. pencot bego Nah, tuh masuk surga Kristen tuh. Kayak gitu tuh calon surga Kristen tuh ya. Iya. Pokoknya kalian kalau ingin menghujat kayak gitu jadi Kristen. Soalnya masuk surga Kristen ya. Menghujat tidak dihukum, masuk surga jadilah Kristen. Jadilah penganut Yesus ya. Gitu ya teman-teman. Oi, orang Islam. Kalau kalian itu ingin meniduri bini orang tanpa ketahuan, tanpa dihukum sama Tuhan di dunia dan di akhirat, jadi Kristen. Ingin sudahlah meniduri bini orang masuk surga lagi. Jadi Kristen kata Pak Victor. Enak kalian. Iya. Contohnya Pak Mahatma Gandhi, orang Hindu nggak dijamah sama Yesus karena dia baik. Pak Gus Dur dia nggak dijamah sama Yesus karena dia baik. Jadi kalau kalian umat Islam yang penasaran ingin disentuh sama Yesus, berbuat jahat kalian banyak-banyak. Cepat. Itu Pak Victor, saya itu nanya dong, Pak salah Victor. itu. Kalau saya nggak bilang begitu, Pak Uni, Victor, jangan- boleh Loh, saya nanya? katanya tadi Saya- gitu. Saya Yesus bilang datang orang untuk yang berdosa, pendosa. tapi bukan orang yang mau berbuat dosa. Alasannya Oke. masuk- Siapa orang masuk baik yang dijamah Kristen. Yesus memang? Bapak nggak tengok Murtadin Mana? itu Fatimah Sedekah. Dia adalah muslim ekstremis. Saya waktu jadi Islam saya jahat, saya ekstremis, saya suka anarkis.
Si Kace menipu waktu di Mekah. Dia jadi Kristen. Si Yusuf Manubulu juga jadi Kristen. Aku melihat Tuhan dengan tanganku diginikannya Tuhan. Emang ada otak. Terus siapa lagi? Taifuddin Ibrahim itu. Apa itu? Masuk Kristen. Semua para penjahat-penjahat rata-rata jadi Kristen. Karena ketemu Yesus. Dijamah sama Yesus. Contoh. PSK ketemu sama Kristen. Penjual narkoba ketemu Kristen. Dengar Uni. Tapi mereka bukan karena mau berbuat dosa untuk jadi masuk Kristen. Bukan. Lah, Paulus ketika mau berbuat dosa ketemu Kristen Yesus. Waktu dia mau menyesal murid Yesus dia ketemu sama Yesus jadi Kristen. Alasannya dia Bapak percaya lupa. Yesus bukan karena mau berbuat dosa, bukan begitu konsep. Iya, dia berpikirnya. didatangi Yesus, Pak. Kan dia jadi Kristen gara-gara didatangi Yesus. Dia didatangi Yesus terus dijamah. Justru orang berdosa percaya Yesus jadi benar hidupnya, bukan. Sejak kapan jadi benar? Gimana mau dikatakan benar kalau nggak ada aturannya, Pak? Gimana mau Bapak bilang? Bagaimana? Bentar dulu, nih ya. Bagaimana Bapak mau bilang ketika jadi Kristen itu jadi benar sementara aturannya udah nggak ada? Segala hukum telah ditebus sama Yesus. Orang yang mana berdosa. Benarnya mana? Jadi coba? benar. Iya, benarnya mana? Bukan dia mau berbuat dosa. Enggak, jadi Kristen itu jadi benar. Bukan gitu. Bapak ini ngomong apa sih? Salah kan? Pak, tunjukkan satu orang Kristen ketika jadi Kristen dia nggak pernah berbuat dosa lagi sama saya, sebutkan namanya satu orang aja Pak. Biar saya berubah jadi Kristen nih Pak. Saya mau juga loh Pak. Saya mau jadi Kristen nggak pernah berbuat dosa lagi. Tunjukkan satu saja. Tidak berbuat dosa lagi, ya kan? Nggak asik. Saya bilang bukan itu. Tapi dosanya diampuni iya. Dia jadi orang benar iya. Iya, orang maksud saya tuh gini loh, Pak, orang yang saya gitu. Iya, dia kan berbuat, dia kan gini Pak, kan dia dibenarkan kan. Nah, dia kan merampok 271 triliun. Di mata Tuhan dia dibenarkan kan kalau jadi Kristen? Dibenarkan nggak dia? Karena dia percaya Yesus Kristus. Inilah aku bilang Tuhan kalian itu Tuhan yang membenarkan perbuatan jahat. Dibenarkan dia dalam iman Kristus. Pokoknya kalian umat Islam daripada kalian menyemak-nyemak di Islam ya. Kalau kalian yang ingin menikmati kejahatan dan tidak masuk neraka, tolong jadi Kristen. Nah, sebenarnya Uni ini pinter, saya angkat jempol lah. Uni ini pinter luar biasa. Bapak yang bilang, ayo kita ulangi. Ayo kita ulangi ya. Cara berbicara dan berpikir lebih cepat berbicara. Keren. Enggak, loh saya lebih cepat berpikir. Bapak yang bilang tadi, Yesus datang. Tuh kan, nih cara berpikir saya. Yesus datang untuk pendosa, benar nggak? Ya, buat orang berdosa. Jadi Yesus mendatangi dan merubah orang yang berbuat dosa menjadi Kristen, betul kan? Jadi orang benar. Nah, orang benar itu apa? Benar itu maksudnya apa? Dibenarkan kan perbuatan jahatnya. Si Paulus membunuh Stefanus. Bukan dibenarkan perbuatannya. Terus apa hukumannya? Oke. Perbuatan jahat itu tidak bisa dibilang betul, bukan. Nah, oke. Si Paulus itu membunuh Stefanus benar atau salah? Pembunuh itu tidak benar. Nah, tapi Paulus masuk surga atau masuk neraka? Si Paulus masuk surga atau masuk neraka ketika orangnya ini yang dibenarkan. Pak, jangan lari-lari, Pak. Jangan lari-lari. Bapak jangan lari-lari. Paulus membunuh Stefanus itu berdosa atau tidak? Berdosa lah, salah dia. Ketika dia dijamah Yesus, dia masih berdosa atau tidak? Dia memang orang berdosa tapi sudah jadi. Ketika jadi Kristen bertemu Yesus, dia masih berdosa atau tidak? Ya, dia diampuni dosanya, jadi tidak berdosa lagi. Dibenarkan perbuatannya karena Anda yang bilang dia dibenarkan karena iman. Jangan ganti-ganti kata di Alkitab Anda kok diampuni. Anda yang bilang kalau orang jahat itu didatangi Yesus dia akan dibenarkan. Maka dari sinilah saya menunjukkan bahwa ketika orang Kristen itu penjahat didatangi Yesus, perbuatan jahatnya dibenarkan karena dia tidak dihukum. Sama di pengadilan begini nih. Bukan perbuatan jahatnya yang dibenarkan. Loh, perbuatan jahatnya itu emang ada konsekuensi? Perbuatan jahatnya itu ada konsekuensi. Apa konsekuensi Paulus? Kalau orang yang berbuat ini yang dibenarkan. Apa konsekuensi Paulus ketika dia membunuh? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak ada, dia melakukan tugasnya. Ya udah, berarti dibenarkan dia itu. Bukan. Tuhan kalian membenarkan kejahatan. Itu kan dia waktu itu kalau salah dia ditugaskan untuk membunuh orang Kristen memang. Iya, pada waktu itu perbuatan itu dosa atau tidak? Iya, itu dosa atau tidak? Menurut Yesus itu dosa atau tidak? Bukan membunuh itu tidak benar. Pak, saya lelah. Itu tidak benar. Oke, membunuh itu dosa.
Membunuh Yesus dosa atau tidak? Membunuh Yesus dosa atau tidak? Lari lagi nih. Sebentar. Loh, Anda kan bilang kita kok kenapa ketika saya membawa paradigma berpikir yang sehat dan normal, Anda bilang saya lari-lari. Anda yang bilang membunuh itu dosa, sementara kalian diselamatkan dengan pembunuhan Yesus. Enggak, saya mau kasih kajian deh. Kenapa disalib, kenapa dibunuh Yesusnya? Ya kan? Enggak ada yang bilang gitu. Saya nggak bilang itu. Saya nggak bilang itu. Apa sih, Pak? Yang nggak saya bahas, kenapa dibahas? Kita membahas tentang kematian, pembunuhan itu adalah dosa. Nah, itu saya tunjukkan ketidakkonsistenan kalian sebagai Kristen ya. Ini mantap ini baru kajian. Saya pakai data. Dengar ya. Penginjilan gratis nggak ada perpuluhan di sini ya. Woi orang Islam, kalian kalau seandainya ingin menikmati kejahatan, mau dihukum, pindah Kristen. Serius, aku bilang. Apa yang kalian di Islam? Ya, di Islam kalian dihukum nanti. Ada kafarat. Nah, itu bukan kata saya. Lu katanya begitu tadi, gimana sih? Bukan, itu kata Uni. Udah mikir telepon, bentar. Kata Uni begitu. Kan Bapak bilang tadi. Saya enggak mengatakan kita dulu, itu. kita lihat nih ya. Bapak, gimana sih, kan Bapak yang bilang Yesus datang untuk pendosa, betul? Saya bilang. Gimana ini Bapak perintah? Bapak percaya konsisten lah Pak. Yesus datang untuk pendosa enggak? Seperti yang Uni bilang. Udah, Yesus datang untuk pendosa. Dosa-dosa. Pak, saya ulangi nih. Yesus datang untuk pendosa enggak, Pak? Betul. Udah, Bapak nggak mampu jawab, diam. Betul, buat orang berdosa. Ya udah, diam. Ya udah, betul kan? Betul kan teman-teman? Woi kalian, kalau ingin berjumpa Yesus orang Islam, tolong kalian buat dosa banyak-banyak biar kalian dijamah Yesus. Udah saya sampaikan Pak, sudah saya bantu untuk menginginkan agama Bapak ya. Yohanes pasal 8 nomor 37. Ya saya bantu nih biar banyak orang Islam pindah ke Kristen yang jahat. Pindah kalian semua ke Kristen yang jahat ya, masuk surga Kristen kalian ya. Haleluya. Ya. Semoga semua orang Islam penjahat masuk Kristen. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini mau nanya dong. Bentar dulu. Amin ya. Nih, Yohanes pasal